mari kita lihat firman Tuhan. Mereka juga nanti akan berangkat dari tempat ini akan ke Silangit, ya, mereka akan berangkat bersama. Nah, Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Setelah kebangkitan Yesus, kita sudah belajar banyak tentang kebangkitan Yesus, tentang saudara-saudara bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar dari kelahiran kembali. Kebangkitan Yesus adalah dasar dari kebangkitan tubuh. Nah, sekarang setelah kita diselamatkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu firman Tuhan, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Nah, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi di dalam Yesus seseorang menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Yesus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Yesus yang lama tidak boleh tahan, ya, tidak bisa tahan. Karena habitatnya sudah beda. Jadi kalau orang-orang yang sudah percaya pada Yesus tapi dia masih mempertahankan habitat yang lama, nanti dia terpental. Di dalam Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa sehari-hari, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Itu kalau di dalam Kristus. Nah, jadi tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi ciptaan baru. Amin. 2-3 ya, menjadi ciptaan baru. Kalau kita melihat ayat ini menjadi ciptaan baru, berarti ciptaan lama bagaimana? Yang pertama kita lihat ciptaan yang lama, yang awal, ya. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Jadi kalau dikatakan yang lama, yang dikatakan yang baru, berarti ada yang lama. Kita lihat dulu ciptaan yang lama ini. Yang lama bukan berarti tidak bernilai, tetapi saudara-saudara, berlalu katanya, berlalu. Kenapa berlalu? Nah, ciptaan yang lama ini, mari kita lihat ayatnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ciptaan pertama itu, manusia itu segambar dan serupa. Nah, kita sudah banyak belajar tentang segambar dan serupa. Jadi awalnya manusia itu segambar dan serupa. Jadi manusia itu diciptakan dari Tuhan, menciptakan manusia itu dari tanah, dan dia menjadi manusia sempurna. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia sehingga menjadi makhluk yang hidup. Jadi bagiannya Allah diberikan kepada manusia itu. Sementara fisiknya itu berasal dari tanah. Ya.
Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu sempurna, segambar dan serupa dengan itu. Artinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini bentuk bulat ya. Ini juga bentuk bulat. Artinya manusia itu miniaturnya Tuhan. Jadi ketika saya tanya kepada teman-teman, Tuhan itu berkata bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu saya tanya kepada mereka, jika ada yang benar, datangkah Yesus ke dunia? Mereka bilang tidak. Kemudian saya lanjutkan, andai kata ada orang itu, kemungkinan siapa orang itu? Yang memungkinkan dia punya kebenaran seperti Allah ini. Siapa? Kemungkinan orang itu siapa? Mereka bilang Ayub. Ayub kan orang berdosa. Henok, dia kata, dia kan dilahirkan sudah berdosa. Nah, dia berdosa. Nuh katanya sama. Jadi mereka tidak bisa menjawab. Dan ada seorang ibu berkata, dia berpikir keras ya. Adam. Iya. Karena Adam yang pertama yang memiliki standar kebenaran dengan Allah. Seketika dia jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam menjadi berdosa, ya. Jadi Adam yang pertama menjadi pintu masuk kematian, makanya datang Adam yang terakhir, pintu masuk kehidupan. Jadi awalnya manusia itu saudara-saudara sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Kita kan baru belajar dosa itu ada dosa keturunan, itu langsung dari Adam ke Set, ke Enos, kemudian ke Opung, ke bapak saya, ke saya. Itu dosa keturunan. Selain itu ada dosa yang dosa imputasi namanya, langsung dari Adam ke saya. Kemudian ada dosa pribadi, jadi 3 kelipatan dosa ini terjadi dalam hidup seseorang. Makanya saudara-saudara, manusia itu menjadi rusak total. Ya. Tentu karena ada Pak dosen di sini. Ini benar nggak rusak total? Karena ada 2 paham. Enggak rusak total katanya. Calvinis berkata rusak total. Arminian berkata tidak rusak total, masih ada sisa-sisa. Masih ada sisa-sisa kebaikan dari manusia. Tapi untuk memahami kebenaran ini, ciptaan baru ini, kita harus punya pemahaman manusia itu rusak total. Ya. Kematian yang ditimbulkan oleh dosa ini adalah kematian jasmani, kematian rohani, kematian kekal. Jadi untuk memahami tentang nilai dari pemulihan Tuhan, kita harus memilih salah satu dari kedua paham itu. Manusia itu rusak total. Kemudian Bapak Ibu, ini rusak total. Tentu tubuhnya enggak seperti ini kan ilustrasi ya. Ilustrasi beginilah kondisi rusak itu. Baik rohnya, jiwanya,
dan tubuhnya nanti makin lama akan menuju kepada kematian, lambat atau cepat mati. Artinya ada kemerosotan. Makanya Paulus bilang manusia lahiriah kami dibaharui dan manusia batinnya kami dibaharui, manusia lahiriah kami merosot. Walaupun dia rajin periksa kesehatan, walaupun dia olahraga dengan ketat, walaupun dia punya dokter yang terbaik, walaupun dia makan makanan yang bergizi, lambat atau cepat manusia itu mengalami kematian. Tetapi saudara-saudara, rohnya juga mengalami demikian, jiwanya mengalami demikian. Mereka telah kehilangan kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah yang membuat manusia itu sempurna. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat gambaran seperti tadi. Nah, jika Allah tadinya menciptakan manusia itu sempurna, tetapi yang terjadi ada perubahan. Perubahan semakin merosot. Nah, Bapak Ibu bandingkan. Beginilah kondisi yang rusak itu, jauh dari standar kebenaran. Allah itu kan kebenaran. Amin. Bapa kebenaran, Yesus kebenaran, Roh Kudus kebenaran. Jadi hanya Allah kebenaran. Apa arti sederhana kebenaran itu? Benar-benar benar. Jadi berbeda Bapak Ibu. Jadi ada kemerosotan karena apa? Kehilangan kemuliaan Allah, dan ujung-ujungnya apa? Kematian. Akibat dosa adalah kematian. Nah, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini manusia. Jadi Tuhan mau semua orang yang percaya kepada Dia itu mengalami pemulihan. Nah, jadi ketika saudara-saudara, manusia itu di dalam Dia katanya, ya, di dalam Dia. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, kondisi kita awal kita percaya pada Yesus belum beres. Kemudian seiring dengan waktu Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita mengerjakan keselamatan karena kita sudah selamat, bukan supaya kita selamat. Di dalam Dia, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah makin lama, makin ada perubahan. Ada perubahan. Di dalam Yesuskah seseorang bisa berubah? Di luar Yesus seseorang tidak bisa berubah. Makanya dikatakan di dalam Yesus kita ini diciptakan baru. Ketika kita percaya pada Yesus, kita ada di dalam Dia. Makanya Rasul Paulus seringkali berkata, di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. Di luar Yesus seseorang tidak mungkin berubah. Makanya seringkali saya katakan, kita jemaat tidak boleh mengatakan kepada orang-orang yang mau datang, kalian boleh datang ke gereja kami kalau satu, nah kita kadang buat syarat, satu, lepaskan dulu rokokmu. Dua, jangan makan darah. Tiga, kau harus jadi orang baik-baik. Mana bisa di luar sana jadi baik? Semua orang harus datang pada Yesus bagaimanapun kondisinya. Amin. Kemudian di dalam Yesus dia diubah. Kita nggak bisa merubah. Nah, ini orang-orang Farisi ini yang bikin syarat ini. Amin.
tentu di sini nggak ada Farisi kan? Ini orang-orang Farisi. Kalian boleh datang ke gereja kalau 1, 2, 3. Kalau begitu siapa yang mau datang? Karena di luar Tuhan nggak ada yang bisa memenuhi syarat. Nggak ada yang bisa memenuhi standarnya Allah. Lalu kita tetapkan standarnya. Nah ini standar Farisi namanya. Ada di sini Farisi. Coba lihat kiri kanan. Ada di sini juga. Semua orang harus datang, bagaimanapun dosanya. Amin. Nanti Tuhan yang mengubah hidupnya. Karena di dalam Tuhan dia ada Roh Kudus yang menolong, ada firman Tuhan, ada kasih karunia. Yesus Kristus berdua syafaat lagi. Wah, luar biasa. Faktor pendukung seseorang berubah dalam Tuhan. Nah, akhirnya berubah semakin lama. Kalau seperti Yesus, di dalam Yesus kita mengalami perubahan. Nah, jadi saudara-saudara, akhirnya kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru. Dari tadi tinggi-tinggi bilang terus aplikasi udah apa naik lagi. Pak Yusuf ditarik semua ke atas. Ya, tapi bagus juga begitu ya. Melatih Pak Yusuf sekalian melatih kita ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Perhatikan perubahan. Orang ini lihat perubahan di dalam Tuhan. Ada sebuah perubahan. Diciptakan ulang, ciptakan baru. Allah berhenti hari ke-7. Berhenti karena apa? Karena capek atau bagaimana? Artinya sudah selesai, tidak ada lagi ciptaan yang lain. Sudah selesai. Tetapi Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah harus menciptakan sesuatu lagi, yaitu manusia diciptakan baru. Jadi saudara-saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi dari awalnya segambar diciptakan dan serupa dengan Allah. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Lalu ada kerusakan. Lalu di dalam Yesus kita dibuat lagi segambar dan serupa dengan anaknya. Karena Yesus adalah gambar dan wujud Allah. Di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus kita, saudara-saudara, diarahkan lagi, ditargetkan lagi menjadi serupa dengan Kristus yang adalah gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan Yesus datang, lalu seolah-olah Yesus itu sini-sini kali. Begini caranya supaya Bapa itu berkenan. Tiru aku, tiru aku. Akhirnya manusia itu makin lama menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Akhirnya Bapa Surgawi melihat progres dari keserupaan dan kesegambaran itu. Karena apa? Sudah ada patron, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 3. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, akhirnya Yesus naik ke surga dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi akhirnya saudara-saudara, manusia itu yang berprogres dalam keserupaan kesegambaran, itulah menjadi syarat surga itu bisa menerima dia.
Dengan apa? Dengan keserupaan dan kesegambaran. Yesus berkata, aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Akhirnya kita bersama-sama dengan Allah sumber. Dialah sumber kita. Dialah asal muasal kita. Dialah penyebab kita. Jadi untuk mengetahui tujuan hidup kita, kita harus mengenal Allah dengan benar. Amin. Dan akhirnya dikatakan Yesus akan membawa kita bersama-sama. Amin. Akan membawa kita bersama-sama karena Dia sudah ciptakan kita ulang. Itulah garis besar penyelamatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi saudara-saudara. Di dalam Tuhan mungkin masih ada kekurangan, kelemahan kita, tetapi kita sedang berproses. Orang-orang menemukan kelemahan-kelemahan, tetapi yakinkan diri saudara, saudara ada dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita sedang dibentuk. Sepertinya ini pemain musik silakan datang ke depan. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ini. Alur firman Tuhan ini ada di dalam lagu ini. Bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita. Walaupun saudara-saudara dalam mengikuti Tuhan kadang-kala kita putus asa, bagaimana saya ini. Tetapi di dalam Dia kita diciptakan Tuhan. Dia memperbaharui kita hari demi hari. Kita taat, kita dibentuk. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita mengerti tentang rencana Tuhan ini, kita tidak putus asa menghadapi hidup ini. Mari kita nyanyikan.